Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini saya dan Rizky Hidayatullah akan menjelaskan tentang kaidah dari fikih air. Fikih air ada 6 konsep, yaitu yang pertama konsep air dalam Al-Quran dan hadis, kedua sumber air dan siklusnya, ketiga sumber mata air dari bumi, empat macam-macam air, lima kedudukan dan fungsi air, enam konservasi sumber daya alam. Konsep air dalam Al-Quran dan hadis, konsep air dalam Al-Quran dan hadis diungkapkan dalam kata ma atau alma atau yun jamaan yang bermakna mata air, bahar yang berarti laut, kata anhar yang bentuk jamak yang berarti sungai, kata ya nabiu ya itu bentuk jamak dari artinya sumber air. Penyebut kata air atau ma terulang dari 63 kata yang tersebar dalam 42 surat, kata matar 7 kali, dan ain uyun bermakna sumber air disebut sebanyak 21 kali. Kata yanbu atau yan nabi ya Nabiu disebut 2 kali, kata Bahar dan Bahran Bihar atau Abhar disebut 41 kali, kata Anhar disebut 58 kali. Konsep air dalam hadis ya ini wa'an Abi Sa'idin Al-Judri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunasihu syai'un akhrajuhu thalathatu wa sahhatu Ahmad. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya hakikat air adalah suci yang mensucikan dan tak ada sesuatu pun yang menajiskan, keluarkan oleh Imam tiga nilai Sahih atau Ahmad. Itu pintu kan. Yakni siklus air. Siklus air dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 57, yaitu dan dialah meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin membawa awan mendung kami akan helau ke suatu daerah yang tandus, kami turunkan daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran siklus air. Dan ayat 63 pasal melibatkan ariyah angin, sahab awan, dan rahmati kasih sayangnya Tuhan. Ini adalah gambar dari siklus air. Ini sumber air dan siklusnya. Berikutnya adalah fase awan kedua. Berikutnya adalah fase awan kedua yang tadi saya jelaskan. Awan sering didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik uap di atmosfer berdiameter 0,02 sampai 0,06 mm yang berasal dari penguapan air laut, danau, sungai. Awan yang sangat tergantung angin menjadikan turunnya hujan. Menurut temuan modern bahwa angin tidak hanya menggerakkan awan, tetapi memainkan gelembung udara yang bercampur partikel dengan uap air hingga lahirlah hujan. Temuan tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 15. Yaitu dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan langit, lalu kami beri minum dengan air itu, dan sekalipun bukan kamu yang menyimpannya yang bermaksud melainkannya itu gelembung udara yang telah bercampur secara ilmiah dengan uap air secara ilmiah, bahwa di permukaan laut terbentuk gelembung udara di bubu yang tidak terhitung jumlahnya pada waktu gelembung waktu itu pecah. Ribuan partikel disebut aerosol dengan diameter per 100 mm terlempar ke udara bercampur dengan debu daratan yang terbawa oleh angin lapisan atas atmosfer. Uap air mengembun di sekitar partikel-partikel tersebut berubah menjadi butiran-butiran air. Kemudian butiran air ini berkumpul menjadi sahaban sikolan, awan yang makin berat, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Awan yang diletakkan sangat tinggi menyebabkan upaya air yang dibawa menjadi beku karena suhu udara yang sangat dingin dari atmosfer, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan es atau salju. Itu yang disebutkan oleh surat An-Nur ya, ayat
24, surat 24 ayat 43. Dan slide berikutnya adalah fase hujan yang dibawakan oleh teman saya, Rizky Datullah. Fase ketiga, hujan mata rantai. Tiga dalam air adalah hujan disebutkan dalam beberapa ayat yang berbunyi Wanzalamin al-Saman. mulai dulu. Al-Samaman Muhammad Ali As-Sabuni bahwa yang dimaksud air ma pada ayat tersebut adalah air hujan yang segar dan mengandung mineral yang diturunkan Allah dari awan melalui kekuasaannya. Safaat Al-Tafsir Juz 1 Bayrun Al-Fiqh 1966. Macam-macam air berdasarkan rasanya air ada yang tawar dan pahit. Artinya dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar segar sedap diminum, yang lain asin lagi pahit. Fuqaha membagi air berdasarkan fungsinya dalam bersuci, yaitu suci mensucikan, air suci, dan air najis. Dalam hal ini dikenakan pembagian air menjadi air mutlak, air mustakmal, air yang bercampur dengan benda suci, serta air yang bercampur dengan najis. Kedudukan dan manfaat air. 1. Air sebagai asal dari segala organisme termasuk manusia. 2. Air sebagai kebutuhan pokok makhluk hidup. 3. Air sebagai sarana penyucian diri untuk menghadap Allah melalui bersuci dari hadas dengan berwudu dan mandi. 4. Air sarana pertanian. 5. Air sarana penyembuhan. 6. Air penggerak roda ekonomi. Laut sarana transportasi. Laut sarana mata pencaharian. Laut sarana pengiriman dan penerimaan barang. 7. Laut sarana penelitian. Laut sebagai observasi alam, ilmu kelautan atau oseanografi terbagi 4 kelompok. Oseanografi biologi, oseanografi kimia, oseanografi fisik, oseanografi geolog. Selanjutnya konservasi air. Pilar-pilar konservasi air. 1. Pilar agama, konservasi bagian dari ibadah dan jihad lingkungan. 2. Pilar politik, pemerintah harus memiliki political action dalam menindak pelanggaran dan penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 41 TH 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang tata ruang, regulasi kepemilikan SDA. 3. Pilar pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. 4. Pilar budaya memelihara SDA, membangun kesadaran masyarakat dan merasa malu menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah di sungai, gerakan penanaman pohon. Landasan filosofis konservasi air. Konservasi air merupakan hal yang vital, dahului bagi
Manusia yang konservasi air merupakan hal yang vital bagi manusia dan sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan baik pada level daruriyat, hajiyat, atau sekunder maupun tasniat. Eksistensi air dalam perspektif Maskihat Salaf sebagai berikut. Al-Hafiz Al-Din Hafiz Al-Din Hafiz Al-Nafs Hafiz Al-Mal Hafiz Al-Nasr. Penghematan air tidak mencemari air, edukasi masyarakat, penghijauan sebagai bagian dari ibadah, pendidikan mengenai pentingnya lingkungan hidup, khutbah dan ceramah mengenai hablum minal alam, yaitu bagaimana manusia berhubungan, mengelola dan memanfaatkan alam. Air daur ulang. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2010 tentang air daur ulang. Satu, air daur ulang adalah mensucikan yang proses sesuai dengan ketentuan fikih. Kedua, ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari 3 cara berikut. Tahriyat an-nas, dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifat tersebut, sehingga yang tersisa airnya yang aman dari najis tidak berubah salah satu sifatnya. B. Tarikah al-Mukatsara, yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan. Akhir pada air yang terkena najis atau yang berubah mutakhir tersebut hingga mencapai volume paling kurang 2 ulah serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang. Tarikat tahir, yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi. Mensucikan air muntahir dengan syarat volume airnya lebih dari 270 liter. Alat bantu yang digunakan harus suci. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudu, mandi, mensucikan najis, dan istinja, serta halal diminum, digunakan untuk memasak, untuk kepentingan lainnya selama tidak membahayakan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu aja dari kelompok kami tentang fikih air. Jadi mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.